Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid dengan seluruh jajaran serta panitia Ramadan. Yang kita hormati para guru kita, asatidz, Pak Imam kita yang telah menyambungkan komunikasi kita dengan Allah Khalik Maha Pencipta. Dan juga Bapak dan Ibu seluruh jamaah sholat tarawih pada malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Walaupun hujan tak menghalangi niat dan kecintaan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sebentar lagi maksudnya. Tentunya hanya pada Allah kita bersyukur tentang pilihan ini. Salat bering salam tetap buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu izin untuk menasihati diri sendiri melalui Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan pengajian kita subuh sebelumnya. Rasanya baru kemarin ceramah subuh, sekarang sudah ceramah untuk tarawih. Begitu cepat hari ini. Sebentar lagi nanti 17 Ramadan, tahu-tahu nanti sudah malam takbiran. Begitu cepatnya perubahan, mudah-mudahan kita tidak tergilas dengan sebuah perubahan, yang ada adalah sebuah kebaikan. Yang pertama, lanjutannya adalah membangun budaya positif yang sudah kita uraikan adalah khuddil afwa. Sudah kita terangkan, di antaranya adalah musahallatu, kemampuan kita berdamai. Yang kedua, antasola man qata'aka, kemampuan kita untuk menjalin tali silaturahim. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Jadilah pelopor kebaikan. Perintahkanlah orang lain untuk berbuat baik. Apa wa'mur bil urf? Artinya huwa kullu ma ya'rifuhu asy-syar'u. Sesuatu yang baik tetapi berlandaskan nilai-nilai syara atau agama. Sesuatu nan elok tetapi landasannya nilai-nilai agama. Karena tidak semua yang baik itu dinilai sebagai sebuah urf atau ma'ruf. Kemudian wa'mur bil urfi ismu li kulli fi'lin yu'rifuhu hasanatin bil aql wa bi syar'i. Sesuatu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kebaikan agama dan cocok dengan akal yang sehat. Sesuatu yang tidak cocok dengan yang sehat, akal yang sehat berarti kurang baik. Contohnya dalam hadis Rasulullah, orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata dengan baik, baik secara agama maupun secara adat. Kalau di agama disuruh berkata dengan baik, maka diterjemahkan dalam budaya kita adalah nan kuri kundi, nan merah sago, nan bayi budi, nan indah baso. Sudah cocok. Nah, kalau tidak berarti bukan kebaikan. Terus apalagi bagaimana kita mampu berbuat baik kepada tetangga. Sekarang tetangga itu sudah luas. Ada tetangga yang ada di sekitar kerja kita. Antara pimpinan, kasubag, kabak itu tetangga juga, tetangga satu ruangan. Kadang tidak bersapuan, itu tidak baik. Apalagi sekarang tetangganya juga melalui grup WA. Itu juga tetangga. Jadi kalau ada yang menginformasikan baik, responlah dengan baik. Hadirin yang kita muliakan,
Perintah berbuat baik juga terkait dengan apa saja yang kita anggap kebaikan, sekecil apapun, mana tahu dengan itu kita masuk surga. Ifhil khaira, tetaplah berbuat baik. Mahma istaghartah, mana tahu sesuatu itu dianggap remeh. Fa innaka la tadri, mana tahu engkau tidak tahu, ayu hasanatin inda tadkhulil jannah, tadkhulul jannah. Boleh jadi perbuatan yang sederhana itu membawa kita ke surga. Boleh jadi Bapak dan Ibu, senyum Bapak dan Ibu yang penuh ikhlas itu yang membawa ke surga. Masukkan salah rasa bahagia kepada setiap orang. Setiap yang kita jumpai, kita doakan. Boleh jadi dengan doa-doa yang sederhana, itu yang membawa kita nanti ke surga. Kita tidak tahu. Makanya tetaplah berbuat baik. Berbuat baik, wa'mur bil urfi, maknanya bila ilaha illallah, yang hidupnya senantiasa ikhlas dan komitmen dalam nilai-nilai tauhid. Bila ilaha illallah, apa maksudnya? Tiada setiap kehidupan nilai-nilainya itu adalah nilai tauhid. La ilaha illallah. Ikrar kita dengan tiada Tuhan selain Allah sampai akhir kehidupan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. Itu kalau disenandungkan dalam hidup kita. Jangan sampai hidup ini jauh dari setiap kebaikan. Hadirin yang kita muliakan. Wala ta'firanna syai'an minal ma'ruf. Jangan berhenti berbuat baik. Wa in tukallimu akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhika. Boleh saja hanya dengan engkau wajah-wajah yang cerah ketika saudaramu berbicara dengan engkau. Wa innaka dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya itu juga bagian dari berbuat baik. Jadi Bapak dan Ibu, menatap wajah-wajah yang cerah bagi orang yang bertanya, bagi yang sedang berjumpa, itu juga termasuk kebaikan. Jadi ketika ada orang nanya, "Mbak, kabar kini apa Ibu?" Wajah kita wajah-wajah yang penuh kecerahan. Dan ketika orang lain memandang kita dan ingin menyapa, mohon tidak membuang muka selama kurang 2 detik. Jangan sampai 2 detik kurang. Kalau 2 detik kurang, itu menandakan kita sedang tidak bersahabat. Jadi ukurannya hanya 2 detik. Kalau 2 detik kurang, itu tandanya tidak akrab. Begitu bersapaan, masuk ke dalam masjid ini, gimana kabarnya Bu? Yuk, hilang langsung. Itu berarti 2 detik kurang. Kalau bisa lebih dari 2 detik. Tapi tidak diperbolehkan kalau kita sedang nyetir, ya kan? Terlalu penyapu, beko nyetir berbahaya kan? Wah, kabar gue ini Bu, karena itu, aku nyoa. Rupanya kita nabrak orang, nggak boleh. Kalau sedang nyetir, kita hati-hati. Nggak sudah terlalu disapa nggak apa-apa. Pakai klakson saja, tip. Nah, tapi kalau awak penyapu loh, tuh Bu, aku nyoa sambil nyetir ngomong juga itu nggak boleh. Berarti dia pandai berkendaraan, tidak pandai berlalu lintas. Yang senyum-senyum berarti pernah pengalaman. Hadirin yang kita muliakan, itu yang terkait dengan al-ma'ruf. Mudah-mudahan tidak lama-lama. Satu lagi. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang ketiga, bijaksanalah ketika menghadapi orang-orang yang boleh jadi ilmunya di bawah kita. Ini kan bahasa Al-Qur'an keras sekali. Hindarkanlah dari orang-orang yang bodoh. Boleh jadi nggak ada yang bodoh di lingkungan kita. Hanya saja kurang ilmunya. Idza tafassahu 'alaika jahilu, jika engkau berdialog, bertemu dengan orang-orang yang kebetulan ilmunya lebih sedikit, kemudian berdebat,
fala taqabbalahu bisafihi. Jangan lawan kebodohannya dengan kebodohan engkau yang mampu engkau ungkapkan lebih dari itu. Awak dia merasa pintar, orang nanya, "Pak, iko ba cerita kok?" Bentuk iko saya karena jawab, "Ndak betul Bu, ibu nang ngerti." Itu ndak boleh. Orang yang rasanya ilmunya di bawah kita tidak perlu kita lawan. Kita doakan saja. Ada sebuah kisah 6 tambah 6 berapa Bapak Ibu? 12. Ada kawan 6 tambah 6 66. Ya iya kan? Akhirnya berdebat. Seorang guru yang bijaksana mengadilinya. Mana yang bertengkar tadi? Ambo Pak, awak juara bara, ambo juara 1. Tuh 6 tambah 6 2 leh. Kok Pak yang tidak pernah masuk sekolah kok aja. 6 tambah 6 bara 66. Bertengkar. Tapi yang dihukum kena tegur yang pintar. Sudah jelas dia tuh bodoh. Kok kamu lawan? Kamu kalau juara 1 saja. Kalau melawan orang yang jarang masuk sekolah, bukan ini lawanmu. Lawanmu tingkat nasional. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang ilmunya kurang, jangan lo mentang-mentang ilmu banyak. Doakan saja. Pak, mentu iko makasihnya. Itu alun bara-bara le Pak, 6 tambah 6 kan 2 le. Kece apa 6 tambah 6, 66 itu alun le. Kalau para lu 6 tambah 6 apa niu bara. Nah, jadi harusnya lebih bijaksana. Jadi besok kita praktekkan. Kalau dalam keluarga, rupanya kita lebih tinggi ilmunya, jangan kita lawan juga. Bapak Ibu kok nggak ada yang hentikan ustadznya ya? Bentar lagi Bu ya. Wa'arid 'anil jahilin. Harus diberikan kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ini dalam ayat Al-Qur'an. Jika engkau sedang berhadapan atau mengejek-ngejek atau berkomunikasi dengan orang-orang yang jahil atau bodoh, katakanlah kepada mereka qalu salama. Selamat untuk engkau, mudah-mudahan diberi petunjuk. Wadzalika salamun mutarraqah. Salam penuh kebahagiaan. Tiada ruginya Bapak dan Ibu untuk mendoakan agar orang lain menjadi yang baik. Bi makarimil akhlak, dengan akhlak yang luar biasa atau dengan baik. Oleh karena itu, kalau ada waktu itu di zaman Rasulullah, ada suku Baduy nanya, dia pakai baju yang bagus, wah lebih ganteng daripada saya nih, pakai baju. Kemudian orang yang duduk heran semua. Sampai para sahabat Rasulullah itu segan Pak untuk membuka kaki basi logo, segan banget. Rupanya yang datang kepada majelis Rasulullah itu orang yang biasa-biasa. Dia suku Baduy. Ya Rasulullah, hamba bertanya, tuh, di ma Allah tuh. Karena pertanyaannya di ma Allah itu, ini nggak mungkin orang berilmu nanya kayak begini. Akhirnya semua sahabat kakinya bisa untuk dibuka sedikit. Kenapa? Oh ternyata yang nanya itu tidak sebanding dengan penampilannya. Walaupun kata orang 7 kali 7 49 Bu. Oh iya. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Tetapi ilmunya kurang. Sehingga Rasulullah dan sahabat itu segan. Rupanya yang masuk itu adalah orang yang kurang ilmunya, dan baginda Rasulullah tidak memarahinya. Dimaklumi saja. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang diantara kita rasanya kok kurang ilmu, tidak usah dimarahi, tidak usah dilawan. Lawan kita bukan itu. Ini adalah perlu pembinaan dan perlu kasih sayang. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Selamat menjalankan sholat tarawih bersama, dan akhirnya seluruh kru Padang TV segera undur diri di hadapan Anda, dan kita akan jumpa pada kesempatan tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.